Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Mutmainah dengan NIM 2315050097. Di sini saya akan membawakan tugas video dari kelompok 7 tentang konsep pendidikan pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 79. Karena di sini ayatnya panjang, mungkin kita akan membaca artinya saja. Yang pertama, 75. Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Jadi di sini adalah Nabi Musa itu ingin ikut Nabi Khidir dalam melakukan suatu perjalanan gitu ya. Kemudian dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperboleh aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup menerima alasan dariku." Jadi Nabi Musa berkata, kalau dia bertanya lagi sesuatu setelah ini, setelah kejadian tadi itu anak muda dan kejadian tentang kapal, dia akan tidak boleh lagi menyertai Nabi Khidir tadi, ikut dalam perjalanan Nabi Khidir. Kemudian maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Jadi ayat 77 ini Nabi Musa itu kan seorang Nabi Musa gitu, datang ke kampung gitu ya. Tapi itu orang-orang tuh tidak ada yang menjamu beliau. Jadi beliau tuh agak gak enak hati gitu, karena tidak ada orang-orang yang memuliakan tamu di situ. Kemudian mereka mendapati dinding rumah yang hampir roboh. Terus dia menegakkanlah dinding itu. Tapi Nabi Musa berkata, "Jika engkau mau niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Jadi dia minta bayaran lah atau imbalan lah dari perbuatan mereka itu. Kemudian ayat 78, lalu dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Jadi setelah kejadian 3 tadi itu, Nabi Musa ini kan sudah tidak sabar. Terus dia Nabi Khidir ini bilang bahwa dia akan menjelaskan alasan dari apa yang dia lakukan. Yang pertama, ayat 79 ini, "Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas tiap perahu." Jadi perahunya ini dirusak, tentu tidak akan diambil oleh pemilik kerajaan tadi. Jadi makanya Nabi Khidir merusak kapal perahu itu, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan dalam mencari nafkah, hanya perahu itulah yang bisa membantu mereka. Kemudian, "Dan adapun anak muda tadi itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kekesatan dan kekafiran." Jadi ketika Nabi Khidir membunuh anak tadi, itu adalah mereka itu adalah anak muda ini akan orang kafir. Kemudian kedua orang tuanya ini adalah orang soleh, orang yang mukmin. Jadi mereka dia takut karena takut anaknya ini membuat orang tuanya keluar gitu dari Islam atau keluar dari jalannya gitu. Kemudian masuk ke ayat selanjutnya. "Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak yang lebih baik kesuciannya." Jadi anak yang telah dibunuh tadi itu akan diganti oleh Allah dengan anak yang lebih sayang kepada ibu bapaknya, dan anak yang lebih baik, dan anak yang lebih soleh lagi. "Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu mendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu." Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir tadi itu adalah membantu kedua anak yatim tersebut. "Dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain, akan kubacakan kepadamu kisahnya." Sudah sampai ayat 82. Jadi apa sih korelasinya dengan pendidikan? Nah, ayat 75 tadi, Allah itu menyuruh kita bersabar dalam menyuruh kita bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Kita kan tidak tahu apa yang akan Allah berikan,
terhadap kehidupan kita selanjutnya. Kita kan hanya tahu, oh ini tuh nggak bagus loh bagi saya, padahal itu tuh yang bagus bagi Allah gitu. Allah itu lebih tahu apa yang dia berikan kepada hambanya. Pasti Allah itu akan memberikan yang terbaik kepada hambanya. Apalagi kalau hambanya itu soleh, hambanya itu baik, hambanya itu ihsan. Pasti Allah akan menyayangi hambanya tersebut. Jadi kita harus sabar. Kita tuh harus yakin bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian 76, kita harus tepati janji. Tadi kan Nabi Musa sudah berjanji bahwa kalau dia bertanya lagi, kalau dia banyak tanya lagi, dia akan menghentikan perjalanan dia bersama Nabi Khidir. Kemudian masuk ayat selanjutnya, kita itu harus ikhlas. Kita itu harus ikhlas dalam melakukan sesuatu. Harus ikhlas itu bagaimana? Ketika kita melakukan sesuatu, kita tuh tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Kita tidak perlulah untuk famous, untuk dijamu orang lain. Misal pun kita sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain, kita tidak perlulah meminta bayaran. Ada Allah yang akan mengganti semua tersebut dengan rahmat dan kasih sayang Allah tadi. Kemudian ayat 78, ketika berpisah banyak nasihat. Jadi ketika kita berpisah dengan seseorang, ketika kita berpisah dari suatu lingkungan ke SD, terus kita ada perpisahan, tentu di situ ada banyak nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita tadi, oleh orang-orang yang lebih tua daripada kita. Begini loh kehidupan segala macam. Masuk ayat 79. Ayat 79 ini masuk ke ayat 79 sampai 79 adalah yaitu tadi adanya banyak nasihat, adanya sesuatu yang kita tuh tidak tahu takdir apa yang Allah berikan kepada kita, karena yang paling tahu tentang kehidupan kita tuh kan Allah. Jadi ada banyak hal-hal kejadian yang Allah itu lebih tahu. Kita hidup di dunia ini, Allah itu pasti lebih tahu. Kadang kita merasa kenapa sih kayak gini kehidupan kita, kenapa sih seperti ini, tapi Allah itu lebih tahu. Dan saat kita hidup sekarang, kita pasti akan melihat, oh ternyata Allah tuh seperti ini loh gitu. Oh mungkin kalau Allah seperti ini, aku mungkin gak seperti ini gitu. Karena Allah itu pasti menginginkan kebaikan kepada hambanya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.